Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng admin di channel Bocah Indigo. Pada kesempatan kali ini seperti biasanya Mimin akan melanjutkan kisah yang kemarin. Kisah yang berjudul Gancat di Gunung Lawu. Cerita ini ditulis oleh Alin Amrawati. Namun sebelum kita lanjut ke inti ceritanya, alangkah lebih baik apabila kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita lanjut ke inti ceritanya. Ada banyak kuntilanak bertengger di atas pohon, persis di mana kita semua berjalan, Tar. Bahkan saat aku hitung jumlahnya sampai 10 kuntilanak, aku benar-benar merinding setelah melihat sosok mengerikan itu. Ucapku, yang bener kamu, Bi. Masa ada banyak banget kayak gitu sih? Bukan cuma 1, tapi 10. Gak masuk akal deh. Ucap Tari menunjukkan ekspresi tidak percaya dengan apa yang aku ceritakan. Kalau gak percaya, coba dia lihat sendiri sana. Tuh di atas, bisikku pada Tari. Dilayan dari tadi, mendengarkan perbincangan antara aku dan Tari, tidak bergeming sedikit pun. Mungkin rasa sakit yang dirasakannya mengalahkan rasa penasaran akan apa yang aku dan Tari perbincangkan. Tari pun kemudian melihat ke arah atas, ke arah pohon yang aku maksud. Dan benar saja, wajah Tari seketika berubah. Wajah ketakutan benar-benar terlihat begitu jelas dari diri Tari. Bahkan wajah Tari seketika saja berubah memerah. Tar, kamu baik-baik aja kan? Tanyaku. Saat aku bertanya begitu, tiba-tiba saja Tari pingsan. Sontak hal itu membuat kami semua terhenti. Kok Tari pingsan? Tanya Imran bergegas ke arah Tari. Tari pun kemudian dibawa ke tempat yang lebih landai oleh Imran dan Husen. Sementara aku membantu Dila untuk berjalan menuju ke arah Tari. Semua orang menanyakan padaku tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa Tari tiba-tiba saja jatuh pingsan? Padahal sebelumnya kondisi dia baik-baik saja. Bahkan dia tak terlihat sakit sama sekali. Semua orang terus menginterogasiku, namun aku sendiri tidak sanggup untuk berkata apa-apa. Apalagi jika harus mengatakan bahwa Tari jatuh pingsan karena melihat apa yang aku lihat, yaitu banyaknya sosok kuntilanak yang bertengger di atas pohon rindang sana. Namun belum sempat aku berucap, Husan sudah lebih dulu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia kemudian mengemeliku karena sudah tidak manut dengan apa yang diucapkannya. Husan memang memiliki kekuatan khusus seperti indera keenam, sehingga ia tahu betul apa yang ada di sekitar kami. Terlebih lagi, suara cekikikan itu terus terdengar tanpa henti. Bahkan sampai detik ini pun, suara cekikikan itu masih saja terdengar. Udah aku peringatkan jangan menoleh ke arah manapun. Pasti kamu dan Tari abai kan? Ucap Husen padaku. Maaf, aku benar-benar gak sengaja menoleh ke atas sehingga aku melihat semua makhluk mengerikan itu. Begitu juga dengan Tari. Tari terus memaksaku untuk mengatakan apa yang aku lihat. Karena dia terus mendesakku, akhirnya aku pun dengan terpaksa memberitahukannya pada Tari. Aku tidak tahu jika kejadiannya bakal kayak gini.
ucapku. Untuk pelajaran saja, nanti semisal di perjalanan ke depan aku memberikan peringatan pada kalian untuk tidak berhenti dan tidak menoleh ke arah manapun, tolong percaya itu. Sebab percaya atau tidak percaya, kita semua dalam situasi yang kurang baik. Banyak sekali makhluk penghuni lawu yang mengawasi kita, sebab kita telah melakukan kesalahan dalam pendakian ini, ucap Husen. Beruntung ada Husen di tengah-tengah rombongan kami, meskipun sedari awal dia tidak terlalu banyak bicara, dan bahkan dia juga turut bergabung dalam pesta miras yang dilakukan oleh Fajar. Namun setidaknya kemampuan indera keenamnya mampu membawa dia menjadi sosok yang lebih bijak dan terus mewanti-wanti pada kami apabila ada hal gaib yang tiba-tiba saja datang untuk menghampiri kami. Sekali lagi aku minta maaf, ucapku. Setelahnya kami semua pun fokus untuk menyadarkan Tari. Beruntung aku membawa minyak angin yang bisa kuolesi di bagian bawah hidung Tari, supaya bisa lekas sadarkan diri. Butuh beberapa waktu hingga akhirnya Tari benar-benar sadarkan diri. Kamu gak apa-apa, Tar? Aku takut, Pi, ucap Tari gemetaran. Kan aku udah bilang jangan ikut melihat ke arah atas, tapi kamu gak mau percaya. Aku tidak pernah sangka jika mereka semua ada di atas sana, ucap Tari. Mereka gak akan ganggu kita, mereka hanya menampakkan wajah seramnya, namun tidak akan melukai kita sedikitpun, ucap Husen. Imran dan teman-teman yang lain sepertinya paham dengan apa yang Husen maksud dan dengan apa yang aku dan Tari lihat. Namun mereka semua memilih untuk menurut dengan apa yang diucapkan oleh Husen. Sepertinya mereka benar-benar sudah lelah dengan semua kejanggalan yang terjadi pada pendakian kali ini. Setelah semuanya membaik, kami pun bergegas untuk melanjutkan perjalanan lagi. Perjalanan menuju base camp masih sangat jauh. Aku sendiri pun benar-benar lelah karena sedari awal terus Mama Fadila yang masih dalam kondisi kurang baik. Saat kami mulai fokus dengan jalur yang kami pijaki, dan suara cekikikan itu pun sudah tidak terdengar lagi. Tiba-tiba saja terdengar hembusan angin yang benar-benar berbeda dari angin-angin biasanya. Seperti ada hal janggal yang akan terjadi lagi. Hembusan angin itu menerpa tubuh kami. Aroma melati pun turut serta bersamanya. Belum sempat kami berucap satu kali pun, Husen sudah lebih dulu memberikan peringatan pada kami. Tetap fokus ke depan. Hiraukan aroma melati yang baru saja kalian hirup, ucap Husen. Semua anak terdiam, kami tak menjawab perkataan Husen karena rasa takut yang tiba-tiba saja membayangi kami. Aku pun langsung berpikir bahwa aroma melati yang baru saja kami hirup itu pasti ada kaitannya dengan penghuni lawu. Tidak mungkin ada bunga melati di sekitar tempat kami berjalan. Baca surat apa saja yang kalian kuasai dan tetaplah fokus, ucap Husen lirih. Kami seolah-olah akan melewati sebuah dimensi yang mengerikan. Aku berharap itu hanya perasaanku saja, dan semua pemikiran buruk tentang hal yang akan terjadi padaku tidak benar-benar terjadi. Suasana malam itu benar-benar sunyi. Kami pun membungkam mulut kami dan memelankan langkah kami agar tidak terdengar oleh siapapun. Namun naas, saat kami mulai fokus dengan kesunyian dan langkah kaki kami, tiba-tiba saja dari kejauhan terlihat sosok nenek tua yang terus memandang ke arah kami berjalan. Kami pun berhenti karena rasa ragu tiba-tiba menghantui kami. Jika kami tetap melangkah maju, maka kami akan semakin dekat dengan sosok nenek tua mengerikan itu. Namun jika kami memilih untuk melangkah mundur, maka kami tidak akan segera sampai di base camp pendakian. Kami benar-benar bingung dan apa yang harus kami lakukan. Tetap berjalan dan hiraukan nenek tua itu, ucap Husen. Karena Imran merasa takut berada di barisan depan, ia pun akhirnya meminta Husen untuk berjalan di barisan paling depan. Akhirnya keduanya pun saling bertukar posisi
Kami benar-benar mengikuti komando dari Husain. Meskipun dalam rombongan ini akulah leadernya, namun jika berkaitan dengan hal-hal gaib, aku pun tidak berani. Saat kami melewati nenek tua itu, tiba-tiba kami melihat sosok yang lain yang ada di belakang nenek tua itu. Ada ribuan makhluk mengerikan di belakang nenek tua itu yang membuat konsentrasi kami semua seketika buyar. Karena rasa takut akhirnya kami semua pun berlari tanpa arah. Kami bertujuh saling terpencar. Husain sudah mengingatkan jika kami harus tetap fokus, namun rasa takut yang kami alami benar-benar menepis semua ucapan Husain. Kami merasa seperti dikejar-kejar oleh nenek tua beserta antek-anteknya itu. Karena hal itu, kami pun melupakan Dila yang sedang dalam kondisi kurang baik. Ketika kami semua sudah berlari cukup jauh dan bayangan nenek tua beserta antek-anteknya itu telah tiada, aku hanya melihat Husain di sebelahku. Sementara teman-teman yang lain tidak ada. Aku yakin mereka semua pun berpencar ke arah yang tidak jelas. Entah ada yang tertinggal atau ada yang jalan lebih dulu. Husain, gimana nih? Yang lain di mana? Ucapku pada Husain. Sudah aku peringatkan untuk tetap fokus, tapi kalian malah milih untuk berlari. Tidak jelas untuk menghindari amukan makhluk-makhluk itu, ucap Husain. Mereka benar-benar mengerikan, San. Wajar jika kami semua takut, ucapku. Kita harus cari mereka semua sampai dapat, ucap Husain. Kita harus tolong Dila dulu. Aku yakin dia tidak jauh dari tempat awal kita berlari, ucapku. Semoga dia baik-baik aja ya, ucap Husain. Aku dan Husain pun kembali berbalik arah untuk menuju ke tempat awal di mana kami semua berlari dan berpencar. Sepanjang perjalanan aku pun memanggil satu persatu nama teman-temanku, berharap mereka semua mendengar teriakanku. Sudah beberapa langkah kami berjalan, namun kami tak kunjung menjumpai siapapun. Aku pun sempat hampir putus asa, namun Husain terus mengingatkan padaku bahwa aku juga harus bisa bertanggung jawab atas persoalan ini. Terlebih lagi aku adalah leader dari rombongan pendakian ini. Tepat di tepi jurang aku melihat ada 3 pendaki yang terlihat tidak asing bagiku. Aku pun mengajak Husain untuk pergi ke arahnya. Itu seperti mereka, San. Ayo ke sana. Aku dan Husain pun bergegas untuk menghampiri 3 pendaki yang saat itu terlihat tidak baik-baik saja. Benar, saat kami sampai di tepi jurang, ternyata 3 orang pendaki itu adalah bagian rombongan dari kami sendiri. Mereka adalah Imron, Hasan, dan juga Tari. Aku benar-benar merasa lega ketika berhasil berjumpa dengan mereka bertiga. Aku pun langsung memastikan kondisi ketiganya yang terlihat tidak baik-baik saja. Tubuh mereka benar-benar kotor. Ransel yang mereka bawa pun tidak ada bersama mereka. Wajah mereka benar-benar lelah dan banyak luka yang ada di tubuh ketiganya. Kalian baik-baik aja kan? Tanyaku. Mereka tak menjawab pertanyaanku. Napas mereka benar-benar terengah-engah. Aku lantas menanyakan keberadaan Fajar dan juga Dila, yang kebetulan tidak bersama mereka bertiga saat itu. Fajar, Dila kemana? Mereka gak bareng kalian? Tanyaku. Saat aku menanyakan perihal Dila dan Fajar, ketiganya justru menangis histeris seolah-olah menunjukkan bahwa peristiwa buruk baru saja mereka alami. Sontak tangisan ketiganya membuat aku dan Husain kebingungan, karena di antara mereka tak ada satupun yang bersedia untuk buka suara. Apa yang terjadi dengan mereka? Kenapa kalian malah nangis? Tanyaku. Dila dan Fajar baik-baik aja kan? Ucap Husain. Aku pun memaksa ketiganya untuk buka suara. Aku ingin mereka menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Hal buruk apa yang baru saja menimpa mereka, dan bagaimana dengan Dila dan Fajar? Apa mereka baik-baik saja? Apa mereka masih tertinggal di belakang? Atau justru sudah jalan lebih dulu? Setelah aku mendesak ketiganya, akhirnya Imran pun bersedia untuk buka suara.
Ia menceritakan bahwa hal buruk baru saja menimpa mereka berlima. Saat kami semua berhadapan langsung dengan nenek tua itu, yang seolah-olah mengejar mereka, mereka melakukan hal yang sama yang aku dan Husain lakukan, yaitu berlari untuk melindungi diri. Namun saat aku dan Husain berlari ke arah depan, justru mereka semua berlari ke arah jurang. Mereka semua tidak tahu jika langkah yang mereka ambil adalah salah. Karena tidak melihat jalur di depan dan tidak hati-hati, akibat rasa takut yang tidak mampu mereka bendung lagi, mereka semua terjerumus ke dalam jurang yang begitu curam. Beruntung Imron, Hasan, dan Tari berhasil memegang ranting pohon yang berada tak jauh di tepi jurang. Ketiganya lantas berjuang sekuat tenaga untuk melepaskan beban yang mereka bawa dan berusaha untuk naik ke atas. Dengan susah payah, ketiganya pun akhirnya berhasil selamat dari jurang yang curam itu. Namun tidak dengan Fajar dan Dila. Keduanya terperosok ke dalam jurang bersamaan saat Fajar mencoba untuk menyelamatkan Dila. Mereka bertiga pun tidak tahu bagaimana nasib Dila dan juga Fajar. Apa mereka selamat atau justru sebaliknya? Setelah menceritakan detail kejadian yang baru saja mereka alami, tangisan tak kunjung berhenti dari ketiganya. Mereka merasa sangat bersalah karena mereka tidak berhasil menyelamatkan Dila dan Fajar. Karena kondisi yang benar-benar tidak memungkinkan itu, bahkan untuk menyelamatkan diri pun mereka benar-benar kesulitan. Kita harus telusuri jurang itu dan cari mereka berdua. Aku yakin mereka berdua masih bertahan, ucapku optimis. Tapi kita nggak mungkin bisa masuk ke dalam jurang itu tanpa adanya alat yang memadai. Nanti bukannya kita berhasil menyelamatkan mereka, justru kita semua yang bisa celaka, ucap Husain. Lalu apa yang harus kita lakukan, ucapku. Kita balik ke base camp dan minta bantuan pihak base camp untuk membantu kita mencari Dila dan Fajar. Yang pasti kita harus tunjukkan pada mereka titik hilangnya Fajar dan juga Dila, ucap Husain. Aku setuju dengan usul Husain. Kita jangan sampai ambil langkah yang gegabah, ucap Tari. Kami semua pun akhirnya sepakat untuk kembali ke base camp meminta bantuan pihak base camp dan kembali mencari Dila dan Fajar. Fajar hampir tiba. Kami semua pun bergegas untuk mempercepat langkah kami agar kami berlima bisa segera sampai di base camp. Namun sebelum kami turun, aku lebih dulu memandang ke arah tepi jurang tempat Dila dan Fajar terjatuh. Saat aku memandang ke arah sana, tiba-tiba aku melihat bayangan kakek bungkuk yang sebelumnya aku temui saat Fajar dan Dila dalam keadaan gancat. Kakek itu lagi. Apa dia akan menyelamatkan Dila dan Fajar? Ucapku dalam hati. Kakek tua bungkuk itu terus memandang ke arah perginya kami. Tatapannya begitu tajam, merah, namun tak menyimpan sedikit pun amarah. Aku yakin kakek tua bungkuk itu adalah makhluk baik penghuni Lawo. Sementara nenek tua beserta antek-anteknya yang sudah menakut-nakuti kami dan menyerang kami adalah makhluk jahat penghuni Gunung Lawo yang kami pijaki. Aku berharap ada sosok kakek tua bungkuk menjadi sebuah petunjuk bahwa Dila dan Fajar masih bisa diselamatkan. Dengan perasaan tak menentu dan dengan langkah yang tertatih-tatih, kami pun akhirnya sampai di base camp Dagian Lawo. Kedatangan kami nyatanya mengundang perhatian banyak orang yang ada di base camp. Penampilan lusuh kami dan wajah kami yang tak beraturan menyeratkan banyaknya kejadian buruk yang kami alami sepanjang pendakian. Petugas base camp yang sebelumnya aku tahu bahwa jumlah kami 7 pun bertanya-tanya karena kami dengan jumlah yang berkurang. 2 teman kalian kemana? Tanya petugas base camp. Aku sebagai leader pun lebih dulu menyuruh teman-temanku yang lain untuk beristirahat, sebab aku tahu betul jika mereka semua benar-benar merasa kelelahan. Setelahnya aku pun mendekat ke arah petugas base camp dan menceritakan apa yang terjadi dalam pendakian kami. Bang, 2 teman kami jatuh ke jurang. Tolong bantu selamatkan mereka, ucapku
Loh, kok bisa sih? Kalian gak hati-hati? Tidak baca peta ya? Tanya petugas. Bukan itu masalahnya bang. Ada banyak hal kompleks yang kami alami saat pendakian ini. Akan aku ceritakan nanti. Yang penting selamatkan dulu teman kami bang, ucapku. Setelahnya aku pun menceritakan semua kejadian yang kami alami sedetail mungkin. Dari mulai kesalahan Fajar berpesta miras di Lawu, kesalahan Fajar dan Dila berjumpa di atas Lawu, hingga keduanya ganca di atas sana, sampai makhluk-makhluk gaib yang terus berdatangan, silih berganti mengganggu perjalanan kami. Hingga puncaknya ada banyak sekali makhluk mengerikan yang terlihat akan menyerang kami. Hingga kami pun berlari terbirit-birit, saling berpencar tak memperhatikan jalan dan tidak memperhatikan kondisi sekitar. Hingga akhirnya Dila dan Fajar berakhir di dalam jurang. Respon dari penjaga basecamp menunjukkan rasa tidak percaya dengan apa yang terjadi pada rombongan kami. Namun petugas basecamp pun menanggapi bahwa semua hal buruk itu terjadi akibat ulah kami sendiri yang telah lalai dan abai dengan peraturan tidak tertulis yang ada di Lawu, di mana seorang pendaki dalam melakukan pendakian harus terus-menerus menjaga sikap dan menjaga lisan. Jangan berbuat mesum dan jangan sampai berbuat hal-hal yang bisa mengotori tanah Lawu, karena akibatnya tentu akan sangat fatal. Terbuktikan sekarang kedua teman kami menjadi korban atas hal itu. Saya akan kerahkan tim untuk lakukan pencarian. Kita akan memulai pencarian siang ini. Mudah-mudahan mereka berdua masih selamat, ucap petugas basecamp. Apa kami boleh ikut? Tanyaku. Yang laki-laki boleh ikut, tapi yang perempuan usahakan jangan. Khawatir kondisi dia akan melemah saat di atas nanti, ucap petugas basecamp. Baik bang, aku akan kondisikan. Sebelumnya makasih ya bang, ucapku. Aku pun bergegas untuk menghampiri teman-temanku yang saat itu sedang beristirahat. Aku memberikan informasi yang aku dapatkan dari petugas. Pencarian akan dilakukan siang nanti dan Tari bisa menunggu di basecamp. Tidak perlu turut serta dalam pencarian. Awalnya Tari sangat ingin bergabung dalam pencarian Dila dan Fajar. Namun setelah aku memberikan pengertian padanya, akhirnya Tari pun mau mengerti dan dia bersedia untuk menunggu di basecamp sampai pencarian Dila dan Fajar selesai. Kami semua berharap pencarian ini akan berbuah manis dan keduanya masih bisa selamat dari jeratan maut. Hari pun mulai beranjak siang. Petugas basecamp yang berjumlah 4 orang pun mulai menyiapkan perlengkapan yang akan memudahkan kami semua dalam pencarian. Aku pun diminta untuk bergabung dengan mereka bersama ketiga teman yang lain. Kita akan memulai pencarian. Tolong kalian arahkan titik jurang di mana kedua teman kalian jatuh, ucap petugas basecamp. Siap bang, ucapku. Kami pun mulai pencarian menuju jurang tempat di mana Dila dan Fajar jatuh. Meskipun aku dan ketiga temanku merasakan lelah yang cukup hebat, namun kami berusaha untuk tetap kuat demi keselamatan kedua teman kami, yaitu Dila dan Fajar. Sesekali kami beristirahat untuk sekedar melepaskan lelah dengan menenggak mineral yang kami bawa. Setelahnya pun pencarian kembali dilanjutkan. Aku benar-benar tidak pernah menyangka akan berada di titik sekarang. Titik di mana kami semua merasakan hal buruk tak kunjung usai, justru terus datang silih berganti. Pendakian ini benar-benar pendakian yang sangat melelahkan. Rasanya aku benar-benar kapok mendaki karena terlalu banyak hal pelik yang aku alami selama pendakian di Gunung Lawu ini. Kami semua pun akhirnya sampai di jurang tepat Dila dan Fajar terjatuh. Petugas basecamp pun bergegas untuk mengeluarkan perlengkapan yang mereka bawa. Setelahnya satu persatu dari mereka pun termasuk aku masuk ke dalam jurang untuk mencari Dila dan Fajar. Kami pun diminta untuk menelusuri tepi-tepi jurang dan tempat sekitar untuk meminimalisir segala kemungkinan yang ada. Aku harap mereka segera ditemukan. Yakin saja mereka pasti ketemu, ucap Husen. Andai waktu bisa diputar lagi,
Aku pasti akan berusaha dengan maksimal untuk menolong mereka, ucap Imron. Semua udah terjadi, ucap Hasan. Kita harus banyak-banyak doa supaya mereka selamat, ucapku. Kami semua pun terus berjalan menyusuri tepi jurang untuk memantau kondisi jurang sekaligus mencari petunjuk tentang keberadaan keduanya. Tak lama berselang aku mendengar salah satu petugas berteriak, memberikan tanda bahwa Dila dan Fajar berhasil mereka temukan. "Teman kalian ada di sini," teriak petugas. "Tolong selamatkan mereka, Bang," teriakku. Para petugas itu pun bergegas untuk mengangkat tubuh Dila dan juga Fajar ke permukaan. Sementara aku dan ketiga temannya lain untuk mencoba menangkap mereka dari tepi jurang. Benar-benar proses evakuasi yang cukup dramatis. Setelah sampai di tepi jurang, aku bergegas untuk memastikan adik kedua temanku itu. Nadi keduanya masih ada meskipun sangat lemah. Tubuh keduanya benar-benar penuh dengan luka. Darah bahkan mengucur di mana-mana. Kita harus segera bawa mereka ke klinik terdekat. Mereka masih hidup, ucapku bersemangat. Kami semua merasa sangat lega sebab keduanya ternyata masih dalam kondisi hidup. Kami pun bergegas untuk membawa Dila dan Fajar turun dengan tandu seadanya. Kami berjalan cepat agar kondisi keduanya tidak semakin memburuk. Sesampainya di base camp, kami lantas membawa mereka ke klinik terdekat untuk segera dilakukan pemeriksaan. Sementara tadi aku perintahkan untuk memberikan kabar pada orang tua Dila dan juga Fajar agar mereka bisa datang untuk melihat kondisi keduanya yang cukup mengkhawatirkan. Kondisi kedua pendaki ini cukup kritis. Mereka harus segera dibawa ke rumah sakit yang ada di kota untuk segera dilakukan tindakan, ucap dokter di klinik kecil tak jauh dari base camp itu. Kami pun akhirnya membawa Dila dan Fajar ke rumah sakit yang ada di kota dengan bantuan ambulan yang ada di klinik. Perasaan haru benar-benar berkecamuk dalam diri kami berlima. Kami tidak pernah sangka jika kondisi Dila dan Fajar akan seburuk itu. Wajar saja keduanya jatuh ke dalam jurang yang cukup curam, hingga pasti sangat banyak luka yang bersarang di tubuh keduanya. Terlebih lagi Dila yang sebelumnya sedang mengalami cedera di kaki kanannya. Sampainya di rumah sakit, dokter juga langsung bergegas untuk memeriksa keduanya. Kondisi keduanya benar-benar memprihatinkan menurut dokter. Keduanya harus dirawat secara intensif di rumah sakit dan diperlukan persetujuan dari wali keduanya. Tak berselang lama, orang tua Dila dan Fajar pun datang. Mereka langsung menyetujui adanya perawatan intensif untuk anak-anaknya itu. Orang tuanya lantas menginterogasi kami satu persatu untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi saat pendakian di Gunung Lawu itu. Aku pun menceritakan semua detail kejadiannya pada orang tua keduanya. Mereka terlihat begitu syok. Mereka tak habis pikir jika anak-anak mereka akan melakukan hal seburuk itu yang berimbas secara langsung dalam hidup keduanya. Aku dan keempat temanku yang lain pun berpamitan untuk kembali ke rumah lebih dulu. Sebab orang tua kami pun tentu khawatir karena kami tak kunjung pulang. Kami akan merencanakan untuk datang lagi menjenguk Dila dan Fajar besok lusa. Kedua orang tua Fajar dan Dila pun berterima kasih karena kami semua telah berusaha sebaik mungkin untuk menolong anak-anak mereka. Sementara saat itu kondisi Fajar dan Dila semakin menurun. Keduanya dirawat di ruang ICU karena mengalami koma. Kini hampir 1 bulan penuh mereka mengalami koma dan tak kunjung sadarkan diri. Banyak pembelajaran yang kami dapatkan dari peristiwa naas yang kami alami selama pendakian ini. Sangat penting menjaga lisan dan sikap saat pendakian, sebab jika salah satu dilanggar maka hal buruk pun akan datang dan balasan akan perbuatan buruk yang dilakukan akan diperoleh secara setimpal. Maka dari itu, jaga sikap, jaga lisan saat mendaki agar selamat pulang sampai tujuan.